F46 Selamat menunaikan ibadah puasa. Sahira dan Bu Namira sangat senang mencari baju-baju bayi, rasanya kalau nggak nahan-nahan diri, sudah pasti semuanya ingin mereka masukkan ke dalam troli, karena saking gemesnya melihat pakaian bayi yang lucu-lucu. Namun Sahira dan Bu Namira sadar karena itu akan mubazir saja, karena baju bayi itu tidak akan bisa dipakai lama, karena pertumbuhan bayi itu sangat cepat, makanya mereka harus pintar-pintar memilih, walaupun Galang tidak membatasi mereka mau belanja sebanyak apapun, tapi namanya perempuan selalu memikirkan takut mubazir. Rasanya mau dibawa pulang semua ya Bu. Keke Sahira memeluk pakaian bayi di tangannya. Cantik-cantik ya sayang. Keke Bu Namira pun sama berbinar melihat pakaian bayi-bayi yang tergantung rapi di pajangan butik itu. Sangat cantik. Gumam Sahira. Tapi tetap ingat, ambil secukupnya saja, sayang klau mubazir, soalnya pertumbuhan bayi itu sangat cepat. Tutur Bu Namira. Ibu benar. Angguk Sahira tanda mengerti. Kedua wanita itu mencari yang sekira-kiranya mereka butuhkan, dan memang mereka suka. Maya yang mengikuti mereka dari tadi tersenyum senang, ternyata nona mudanya itu bukanlah orang yang boros, selalu memikirkan baik buruk dan untung ruginya, bukan seperti nona muda yang sudah-sudah dia kawal, mengambil sesuka hati mereka, tak peduli itu akan terpakai atau tidak. Ini tas bagus loh, Ra. Berguna banget kalau kita pergi-pergi untuk membawa keperluan baby. Ujar Bu Namira menunjuk tas baby. Ambil aja Bu, aku suka modelnya, sama warnanya juga bagus. Sahut Sahira. Mereka terus mencari-cari keperluan yang dibutuhkan oleh calon baby Sahira itu. Kayaknya sudah cukup deh Bu, nanti kalau ada yang kurang kita bisa cari di online aja. Ucap Sahira. Iya benar. Bu Namira pun menyetujuinya. Kita makan siang dulu yuk, sekalian istirahat, Ibu pasti capek dari tadi kita berkeliling toko. Ujar Sahira. Sementara barang-barang belanjaan mereka sudah dibawa oleh para pengawal Galang. Ya udah yuk, capek sih nggak, cuma haus aja. Jujur Bu Namira. Ya udah ayo kita ke restoran itu. Tunjuk Sahira. Ayo. Ajak Bu Namira menggandeng tangan sang anak dengan lembut. Mei, yang lain pada suruh makan sekalian, sudah waktunya makan siang. Ujar Sahira. Baik Nona. Patuh Maya menekan sebuah benda kecil di telinganya. Maya yang ingin makan di meja yang berbeda, langsung ditegur oleh Sahira. Mau kemana Mei? Tanya Sahira. Mau duduk di sana, Nona. Sopan Maya. Di sini aja, ngapain duduk di sana sendirian, ada-ada aja kamu. Keke Sahira. Belum selesai Maya berbicara, sudah dipotong oleh Sahira. Nggak usah pakai tapi-tapian, duduk di sini aja, kayak sama siapa aja. Ucap Sahira dengan lembut namun tegas. Baik, Nona. Ujar Maya tersenyum haru, bosnya ini sekeluarga sangatlah baik, pantas saja usahanya semakin maju, mungkin karena Galang dan Sahira orang baik, dan memanusiakan para karyawannya, dan membuat karyawannya jadi bekerja sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan. Ibu mau pesan apa? Tanya Sahira memberikan buku menu. Mei, kamu pesan juga, jangan diam aja, emang kamu robot, robot aja butuh dicas juga. Keke Sahira. Iya, Mei. Nggak usah sungkan gitu, sudah lama juga bekerja bersama Galang, masih saja malu-malu, anggap saja kita keluarga, lakukan apa yang kamu mau, makan apa yang kamu suka, nggak masalah kok, asal masih di batas wajar, silahkan aja. Keke Bu Namira. Iya Bu. Sahut Maya lembut. Ih, dasar si Maya, biar aku saja yang pesan, nunggu kamu pesan makanan, keburu maghrib ini. Keke Sahira. Mbak. Panggil Sahira kepada pelayan di restoran itu. Iya Nona, ada yang bisa kami bantu? Tanya pelayan restoran itu dengan hormat. Saya mau pesan yang ini dan ini,
masing-masing 3 porsi. Pinta Sahira. Baik Nona, silahkan ditunggu ya. Ujar pelayan dan berjalan meninggalkan meja Sahira. Gimana keadaan ayah kamu Mei? Tanya Sahira yang mana beberapa waktu lalu, ayah Maya sakit dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sudah sembuh, Non. Berkat bantuan Nona dan Tuan Muda, ayah saya bisa menjalani pengobatan dengan baik. Ujar Maya penuh syukur dan berterima kasih dengan sangat tulus. Waktu itu Sahira tidak sengaja mendengar Maya yang sedang menangis sambil menerima telepon. Akhirnya Sahira tahu bahwa ayah Maya sedang sakit keras. Dia pun tidak mempunyai uang untuk deposit rumah sakit. Mau pinjam ke bosnya. Maya tidak enak hati, karena baru bekerja beberapa bulan. Dia sungkan takut dikira memanfaatkan kebaikan bosnya itu. Akhirnya Sahira bercerita kepada sang suami. Galang langsung memanggil Maya dan memberikan biaya pengobatan hingga sembuh kepada ayah Maya tersebut. Tentu saja Maya langsung merasa sangat-sangat bersyukur. Dalam kesempitannya bosnya dengan ikhlas membantu pengobatan ayahnya. Syukurlah, lain kali kalau ada apa-apa langsung cerita bukan dipendam sendiri. Memang ketemu solusinya kalau kamu diam gitu. Omel Sahira. Iya Nona, maaf. Ujar Maya tersenyum kikuk. Ya sudah, ayo makan. Ajak Bu Namira. Sementara di luar restoran ada seseorang menatap penuh kebencian ke arah Sahira dan ibunya makan. Kurang ajar, bisa-bisanya hidup dia semakin baik, sementara saya semakin menderita, geramnya, menatap penuh kebencian ke arah Namira dan Sahira. Wah, siapa nih, kayaknya bahagia banget sudah menghancurkan rumah tangga orang. Ujar seseorang dengan suara lantang membuat orang-orang mengalihkan perhatian ke arah Sahira dan Bu Namira. Bu Namira dan Sahira menatap malas kepada wanita yang sedang mencari gara-gara dengan mereka itu. Enak ya kalian bisa hidup berfoya-foya setelah membuat saya dan anak-anak saya tersingkir dari rumah kami. Ujarnya lagi. Bu Namira dan Sahira terkekeh mendengar racauan Bu Hana tersebut. Ya orang yang menghalangi dan mencari gara-gara itu adalah Bu Hana. Kenapa kalian tertawa, emang ada yang lucu? Sengit Bu Hana. Hahaha, kamu yang lucu mantan sahabat. Kekeh Bu Namira. Badut dong, Bu. Polos Sahira. Lebih dari badut, sayang. Kekeh Bu Sahira. Si garis bawah alan kalian. Pekik Bu Hana tidak terima ditertawakan oleh Bu Namira dan Sahira. Loh, kok ngamok? Kekeh Bu Namira. Dasar perempuan si garis bawah alan, kenapa kamu nggak mati aja saat diusir oleh suami kamu waktu itu? Kalau kamu mati saya dan anak-anak saya tidak akan menderita seperti ini. Pekik Bu Hana penuh amarah. Hahaha, berdoalah yang baik-baik, sayang. Karena setiap doa yang kamu ucapkan, akan berbalik kepada diri kita masing-masing. Apalagi kamu mendoakan orang yang sudah kamu zolimi. Kekeh Bu Namira. Saya tidak pernah menzolimi kamu. Pekik Bu Hana. Oh, ya, kekeh Bu Namira. Sepertinya kamu sudah mulai amnesia. Bu Namira kembali menatap remeh Bu Hana. Bu Hana makin terlihat emosi. Kamu menuduh saya jahat. Siapa yang jahat di sini, aku atau kamu? Cibir Bu Namira, kamu adalah teman saya, teman tempat saya berkeluh kesah, tapi banyakkan kamu yang berkeluh kesah daripada saya, teman yang sudah saya anggap saudara sendiri. Setiap kamu menderita, saya selalu ada untuk kamu, baik itu materi maupun non-materi. Tapi apa balasan kamu kepada saya? Kamu tega menusuk saya dari belakang, kamu jebak saya tidur dengan laki-laki yang tidak saya kenal, agar kamu bisa memiliki suami saya, dan dengan sadisnya kamu merampas bayi yang baru saya lahirkan dari tangan saya, padahal yang sedang tidak bertenaga. Setelahnya kamu siksa hidup anak itu dari kecil hingga dewasa, kamu rampas kebahagiaan saya dan anak saya. Apa itu tidak jahat hu? Pekik Bu Namira dengan lantang, mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam dirinya selama ini.
Bu Hana tidak dapat berkata-kata lagi, tangannya makin terkepal kuat mendengar kata-kata Bu Namira. Flying victim. Maling teriak maling. Nggak tahu diuntung. Teman adalah maut. Rubah berbulu domba. Banyak makian yang dilontarkan oleh orang-orang yang melihat keributan itu. Setelah kau hancurkan hidup saya, kau rebut anak dan suami saya, kini kau ingin merebut kembali kebahagiaan anak dan cucu saya, dengan melakukan hal menjijikkan seperti yang kau lakukan kepada saya, tapi sayang, anak dan menantu saya tidak sebodoh suami saya dulu, dia lebih pintar dari kamu, apa yang kau tanam berbalik kepada dirimu sendiri, dan saat kau ketahuan, kau menyalahkan orang, sungguh tidak tahu diri, bukannya berpikir, tapi kau sibuk menyalahkan orang, cekak-cekak, sinis Bu Namira. Dasari si garis bawah Alan, mati saja kau. Pekik Bu Hana menyerang Bu Namira dengan sebilah pisau entah dari mana pisau itu datangnya. Aggkkk. Pekik seseorang menahan hujaman pisau dari Bu Hana. Mas. Papa. Pekik Bu Namira dan Sahira berbarengan. Pak Bram yang baru datang, melihat Bu Hana ingin melayangkan pisau ke hadapan sang istri, tanpa pikir panjang Pak Bram memeluk tubuh Bu Namira, agar tidak mendapat serangan dari Bu Hana. Dasar bedebah, wanita iblis, Pekik Sahira mendorong Bu Hana dengan kekuatan penuh. Bung! Akhirnya Bu Hana terjatuh ke lantai, Sahira pun hampir tersungkur, untung dengan sigap para pengawal menolong Sahira, kalau tidak, entah apa yang terjadi dengan wanita hamil besar itu. Orang-orang yang berada di sana berteriak histeris melihat kejadian mengerikan itu. __ sayang, maaf. Lirih Pak Bram menahan sakit di punggungnya. Mas, tidak, bangun mas. Pekik Bu Namira bercucuran air mata memeluk mantan suaminya. Papa, jangan tutup mata Pak, Papa harus bertahan, Papa pasti kuat, Hiks, raung Sahira melihat Pak Bram yang sudah berlumur darah. Anak Papa maafkan Papa. Ujar Pak Bram terbata-bata. Enggak, aku nggak akan maafin Papa, kalau Papa nggak bertahan Hiks. Aggkkk. Nona muda, Pekik Maya dan para pengawal melihat Sahira yang menahan sakit di perutnya. Angkat Tuan Bram dan Nona muda ke mobil, kalau menunggu ambulan akan kelamaan. Pekik salah satu pengawal. Tahan perempuan itu. Ujar pengawal yang lain. Hai, lepasin saya tidak bersalah, dia pantas mendapatkannya. Pekik Bu Hana meronta ingin melepaskan diri dari para pengawal galang itu. Diam! Bentak pengawal itu dengan suara keras dan wajah penuh amarah menatap Bu Hana. Tentu saja Bu Hana ketakutan melihat wajah sangar itu. Pak Bram, Bu Namira dan Sahira langsung dilarikan ke rumah sakit oleh para pengawal. Maya terus mencoba menghubungi Galang, namun nomor Galang tidak aktif, karena Galang sedang mengadakan meeting yang sangat penting, jadi HP-nya sengaja dia matikan. Astaga, Tuan kemana sih, HP-nya tidak aktif. Frustasi Maya dengan wajah panik dan rasa bersalahnya kepada Sahira, karena gagal menjaga nona mudanya. Coba hubungi Tuan Ben. Titah pengawal yang lain. Berkali-kali nomor Galang dan Ben dihubungi oleh para pengawal, pada akhirnya ada salah satu nomor yang bisa mereka hubungi. Apa? Pekik suara di ujung sana, dengan suara kagetnya. Prang! HP yang digenggam oleh Galang lepas dari tangan, mendengar sang istri yang mendapat musibah. Tanpa babi bu, Galang langsung keluar dari ruang meeting, disusul oleh Pak Ben. Sementara rapat diundur oleh Pak Ben sebelum keluar dari ruang meeting dan mengejar Galang ke parkiran. Biar gue yang nyetir mobil. Menarik Galang dari kursi kemudi. Enggak, gue harus ketemu istri gue. Pekik Galang dengan wajah yang sudah memerah menahan amarah dan tangis. Iya kita ke rumah sakit, biar gue yang nyetir, lu duduk di belakang. Tegas Ben. Tidak mau memperpanjang masalah, Galang mau tak mau pindah ke kursi di belakang kemudi, dengan perasaan yang gelisah.
Buruan Ben, gue nggak mau terjadi apa-apa sama anak dan istri gue. Pekik Galang yang tidak sabaran. Hah, gue tahu. Acuh Ben, dia tahu Galang saat ini tengah cemas, dan tahu ingin buru-buru sampai di rumah sakit, tapi Ben juga tidak ingin mengambil resiko dengan membawa mobil kebut-kebutan di jalan raya yang berujung fatal nantinya. Bersambung.